Guguran cahaya menghiasi langit Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Cahaya yang kita maksud ternyata bukan berasal dari kembang api yang menggambarkan sebuah perayaan, tetapi berasal dari ratusan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menuju Israel yang berjarak lebih dari 1.200 km. Ini kemudian membuat kita kaget sekaligus penasaran gimana cara kerja rudal balistik yang dapat diluncurkan begitu jauhnya. Dan apa potensi masalah dari penggunaan senjata pemusnah massal ini? Kalau dilihat dari sejarahnya, senjata lontar ini awalnya cuma berupa panah api. Tapi yang beneran jadi cikal bakal rudal modern adalah roket V2 Jerman. Setelah Perang Dunia II, banyak ilmuwan Jerman direkrut oleh Amerika dan Soviet yang langsung bersaing dalam membuat rudal nuklir jarak jauh selama Perang Dingin. Sekarang berkat teknologi yang makin maju, rudal jadi akurat banget karena dipandu GPS dan bisa melesat cepat dengan jangkauannya yang makin jauh. Buat yang masih bingung, sebenarnya roket sama rudal itu punya perbedaan kayak gini. Roket itu bisa dianggap sebagai mesin pendorong yang biasanya digunakan untuk mendorong pesawat ruang angkasa. Sedangkan rudal atau misil itu sendiri adalah senjata yang punya hulu ledak dan bisa dikendaliin dari jarak jauh. Konflik Iran-Israel bikin kita sadar jarak keduanya 1.700 sampai 2.000 km. Itu butuh waktu 3 jam lebih kalau naik pesawat. Bisa dipotong jadi 12 menit aja karena pakai rudal balistik. Beda dari rudal biasa yang terbangnya lurus aja, rudal balistik nggak terbang mendatar, tapi dilambungin dulu ke atas sampai keluar dari atmosfer bumi. Di puncak ketinggian yang sunyi di luar angkasa, mesinnya mati dan meluncur bebas, melayang mengikuti lintasannya. Saat ditarik kembali sama gravitasi, kecepatannya bisa sampai lebih dari 15.000 km per jam atau 15 kali kecepatan suara dan menghantam target dalam waktu super cepat. Terus sebenarnya berapa banyak sih uang yang harus dikeluarkan buat bikin senjata ini? Yang paling mahal jelas rudal ICBM yang bisa nembak sasaran di benua lain, di mana harga untuk satu biji rudalnya bisa tembus 100 juta dolar. Nah, turun satu kelas ada rudal jarak menengah kayak punya Iran dalam konflik ini. Harganya lebih murah, tapi tetap aja bikin elus dada karena per unitnya butuh setengah sampai 1 juta dolar. Jangan lupa, harga segitu tuh seringnya baru rudalnya doang, belum termasuk ongkos peluncur, radar, dan perintilan lainnya. Pokoknya di balik satu rudal yang melesat itu ada banyak dana yang digelontarkan dan teknologi yang dikembangkan. Pada dasarnya, rudal adalah bom yang bisa terbang jauh dengan tepat sasaran dan dapat dipasangi hulu ledak biasa maupun nuklir. Pas rudal meledak di target, langsung ada getaran besar yang bikin bangunan hancur dan orang-orang mental. Ditambah lagi, panas dan serpihan tajam berterbangan di mana-mana. Nah, ceritanya jadi jutaan kali lebih ngeri kalau rudalnya nuklir. Soalnya nggak cuma bisa bikin satu kota rata dengan tanah, tapi juga menyisakan debu radioaktif beracun yang bikin orang sakit parah bertahun-tahun. Tapi di luar semua kehancuran fisik itu, dampak yang nggak bisa dihindarkan adalah trauma bagi para korban seumur hidup. Jadi, terlepas dari dampak dan kekuatannya, rudal balistik ini jadi salah satu penemuan yang menentukan arah dan masa depan kemanusiaan. Dengan teknologi, manusia bisa saling ngehancurin sesama, tapi juga bisa ngejaga perkembangan dan kemajuan ini buat generasi sekarang dan juga di masa depan. Sampai ketemu di video selanjutnya biar makin tahu bareng Alternativa Project.